Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa Anda dengan Bapak Nudi Sariu SSI. Dalam mata pelajaran IPA kita akan membahas pada hari ini contoh soal dan pembahasan pengukuran besaran panjang dan volume dengan alat ukur. Ananda, pada video pembelajaran sebelumnya, Bapak sudah menjabarkan konsep tentang alat-alat ukur yang dapat kita gunakan di dalam mengukur besaran panjang dan besaran volume. Coba Anda, alat ukur yang dapat kita gunakan untuk besaran panjang. Ya, kita bisa menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Adapun cara menggunakannya sudah Bapak jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya. Begitupun dengan besaran volume, ini bisa kita ukur dengan menggunakan alat ukur. Adapun konsep di dalam pengukurannya juga sudah Bapak paparkan di video pembelajaran sebelumnya. Baiklah Anda, kita kaji contoh soal yang pertama yang berhubungan dengan pengukuran besaran panjang. Nah, ini yang pertama. Ini adalah skala yang ditunjukkan dari alat ukur jangka sorong ya. Seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, jangka sorong terdiri atas dua skala ya. Yang di atas adalah ini skala utama dan yang di bawah skala nonius. Nah, dengan skala yang diberikan ini, jika misalkan ini adalah skala 0, tentunya ini adalah 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, dan seterusnya. Ini adalah 1, 1,5, seterusnya ini adalah 2. Skala utama dalam satuan cm pada jangka sorong. Nah, adapun skala yang berada di bawah, itu di bawah skala utama ini adalah skala nonius. Dimulai dari skala 0, 1, 2, 3, 4, ini tentunya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, Anda pada pertemuan sebelumnya ya sudah Bapak jelaskan, sebuah jangka sorong memiliki ketelitian pengukurannya. Coba sebutkan kembali ketelitian pengukuran dari jangka sorong. Ya, benar ya, yaitu 0,1 mm. Jadi kalau ini adalah milimeter, tentunya ini 1, ini dibacanya adalah 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, dan seterusnya. Nah, dari gambar skala jangka sorong yang diberikan ini, dari suatu kegiatan pengukuran besaran panjang ditanyakan berapa panjang benda yang terukur berdasarkan gambar skala jangka sorong yang diberikan pada soal nomor 1 ini. Nah, ingat kembali cara menggunakan operasional jangka sorong di dalam mengukur besaran panjang. Langkah yang pertama adalah kita amati skala utama. Ini skala utama. Skala utama yang diamati adalah yaitu skala utama
yang terletak tepat sebelum 0 nonius. Ini tadi skala nonius, tentunya ini adalah 0 nonius. Ini dia 0 nonius. Tepat sebelum 0 nonius ini ya, tepat sebelum 0 nonius ini, skala utama yang ditunjukkan adalah ini dia, yang Bapak lingkar ini. Nah, ini adalah skala utama yang terletak tepat sebelum 0 nonius. Nah, jadi ini yang kita tentukan terlebih dahulu ya, yaitu skala utama yang terletak tepat sebelum skala 0 nonius. Ini nilainya adalah, coba kita hitung kembali ya, ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Jadi skala utama yang ditunjukkan di sini adalah 0,8 cm. 0,8 cm. Nah, kalau sudah kita tentukan skala utama yang terletak tepat sebelum nonius, maka selanjutnya yang kita amati adalah skala nonius. Skala nonius yang mana yang kita amati? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, yaitu skala nonius yang tepat berimpit dengan skala utama. Nah, ini dia nih. Skala nonius. Ini skala nonius berimpit dengan skala utama. Nah, jadi dia segaris. Nah, skala nonius ini yang kita perhatikan. Bapak lingkari. Ini adalah skala nonius. Yang ini ya. Nah, mau perbaiki. Ini skala noniusnya. Nah, ini. Skala nonius yang tepat berimpit dengan skala utama. Ya. Nah, ini jatuhnya di 5 ya. Seperti yang kita ketahui, ketelitian pengukuran dari jangka sorong adalah 0,1 mm. Jadi nilai ini adalah 5 dikali 0,1 mm, berarti 0,5 mm. Ya. Jadi terdapatkan skala nonius yang terletak berimpit dengan skala utama, nilainya adalah 0,5 mm. 0,5 mm. 0,5 mm. Nah, sebelum kita tentukan panjang benda terukur, kita samakan satuan skala utama yang teramati dan skala nonius dalam satuan cm. Maka 0,5 mm ini kita konversikan ke dalam cm, tentunya 0,5. Ingat kembali, milimeter dikonversi ke sentimeter itu naik tangga sejumlah 1 tangga ya. Jadi dibagi berapa? Dibagi 10. Maka kita dapatkan dalam sentimeter skala noniusnya adalah 0,05 cm. Nah, kalau sudah kita dapatkan skala utama yang berada tepat sebelum 0 nonius dan skala nonius yang berimpit dengan skala utama,
Maka kita bisa menghitung panjang benda dengan menjumlahkan skala utama dan skala nonius yang teramati tadi. Jadi kita bisa hitung panjang benda sama dengan 0,8 dalam kurung ditambah skala nonius dalam sentimeter 0,05 cm 0,05 cm. Nah, ini kita bisa jumlahkan. Berapa dapatnya ini? Sama dengan 0,85 cm. Nah, dari soal tadi yang ditanyakan panjang dalam satuan internasional. Nah, ini panjang benda yang sudah kita dapatkan dalam sentimeter, 0,8 cm. Kita konversikan ke dalam satuan internasional panjang. Coba, satuan internasional dari besaran panjang adalah meter ya. Nah, jadi kita akan konversikan ke dalam meter panjang benda tersebut. Dalam sentimeter sudah kita dapatkan, konversikan ke dalam satuan meter. Nah, ingat kembali sistem menata tangga satuan sentimeter ke meter itu naiknya 2 tangga ya. Berarti dibagi 100. Jadi kalau kita konversikan panjang benda yang terukur dengan jangka sorong tadi dalam satuan internasional berarti 0,85 cm dikonversikan ke meter tentunya dibagi 100 karena naik 2 tangga ya. Ya, dibagi 100. Coba 0,85 dibagi 100. Ini hasilnya sama dengan 0,085 meter. Nah, jadi Ananda dari soal ini panjang benda yang terukur dengan menggunakan jangka sorong berdasarkan gambar skala jangka sorong yang diberikan. Ini dalam satuan internasional adalah 0,0085 meter. Nah, ini adalah contoh soal pengukuran besaran panjang dengan menggunakan jangka sorong. Silakan dipahami ya. Karena ada kuis nanti yang akan Bapak berikan di akhir pembelajaran ini. Baik Ananda, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang kedua. Nah, ini adalah gambar skala dari mikrometer sekrup sebagai salah satu alat ukur besaran panjang. Nah, kalau seandainya skala, sebentar dulu. Pada sebuah mikrometer sekrup, ini skala utama dan skala nonius kita bisa tulis seperti ini ya. Nah, ini skala utama, misalkan ini adalah 0, 1, 2, ini 3, 4, 4.
Nah, ini dalam satuan milimeter. Sekali lagi, untuk mikrometer sekrup, ketelitian pengukurannya adalah, coba ingat kembali ketelitian pengukuran dari sebuah mikrometer sekrup. Ya, 0,01 milimeter ya. Artinya mikrometer sekrup mampu mengukur sampai panjang terpendek benda adalah 0,01 milimeter. Jadi ini di skala utama dalam satuan milimeter. Nah, adapun yang ini adalah skala nonius. Skala nonius. Kita misalkan dalam skala 0 milimeter, 1 milimeter, 2, 3, 4. Tentunya ini adalah 5 milimeter. Terusnya 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini sekali lagi 10 milimeter. 10 milimeter. Ini tentunya adalah 5 milimeter. 5 milimeter. Kemudian ini adalah 15 milimeter. Dan 20 milimeter. Nah, dari gambar skala mikrometer sekrup ini, hitunglah berapa panjang benda yang terukur oleh mikrometer sekrup dalam satuan internasional. Nah, kita coba selesaikan. Pada video pembelajaran sebelumnya Bapak sudah jelaskan cara menggunakan jangka sorong dan membaca skala dari mikrometer sekrup. Langkah yang pertama adalah yang kita amati, yaitu skala utama. Yang diamati pada skala utama adalah skala yang letaknya tepat sebelum skala nonius. Ini skala nonius, sekali lagi ya, yang tegak vertikal ini adalah skala nonius. Kita tengok tepat sebelum skala nonius ini ada skala utama. Nah, ini yang Bapak lingkari ini. Nah, ini yang dimaksud dengan skala utama yang letaknya tepat sebelum skala nonius. Jadi ini yang kita tentukan dulu. Skala utama sama dengan berapa ini? 4,5 ya. Ini 0,1, 0,5, 0,1, 1,5, 2, 2,5 dan seterusnya 4,5. Jadi skala utama yang letaknya tepat sebelum skala nonius jatuh di skala 4,5. Kita tulis 4,5 dalam satuan milimeter. Dalam satuan milimeter. Baik. Nah, sudah kita dapatkan skala utama yang terletak tepat sebelum skala nonius. Maka langkah yang kedua adalah kita menentukan skala nonius yang tepat berimpit dengan garis skala utama. Coba perhatikan Anda, ini adalah garis dari skala utama. Nah, ada skala nonius yang berimpit dengannya. Nah, ini dia ini. Yang Bapak lingkar ini. Nah, ini. Ya. Nah, itu ya.
Ini adalah skala nonius yang tepat berimpit dengan skala utama. Coba tengok di sini nilainya adalah ini 10, berarti 11 ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi yang ini Bapak ulang lagi supaya lebih jelas gambarnya. Ini adalah skala nonius yang tepat berimpit dengan skala utama. Nah, ini dia nih. Sekali lagi Bapak lingkari. Nah, ini dia. Jatuh di skala 11 ya. Jadi skala nonius yang tepat berimpit dengan garis skala utama itu jatuh pada nilai 11 di skala 11 ya. Skala 11. Nah, kita pada pertemuan sebelumnya ketelitian pengukuran dari sebuah mikrometer siklop adalah 0,01 mm ya. Maka nilai yang ditunjukkan pada skala 11 di sini itu sama dengan 11 dikali 0,00. Nah, ini 0 maksudnya bagi ketelitian pengukuran dari mikrometer siklop adalah 0,01 mm ya. Berarti skala nonius yaitu 11 di sini tadi adalah nilainya sama dengan 11 dikali 0,01 mm. Susah juga kursornya. Nah, jadi skala nonius yang berimpit dengan sumbu dari skala utama yaitu sama dengan 11 dikali 0,01 mm. Ini bisa kita hitung, dapat nilainya adalah 0,01 milimeter ya. 11 dikali 0,01 mm sama dengan 0,011 mm. Nah, baru selanjutnya untuk mendapatkan hasil pengukuran dalam satuan internasional panjang benda berdasarkan skala dari jangka sorong ini dengan menjumlahkan skala utama dan skala nonius yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi panjang benda sama dengan 4,5 mm
mm ditambah skala nonius nol sebelas milimeter. Jadi kita dapatkan panjang benda berdasarkan skala jangka sorong yang diberikan, kita dapatkan sama dengan, coba ini dihitung, 4,511 mm. 4,5 milimeter. Nah dari soal tadi ditanyakan panjang benda yang terukur dari kegiatan pengukuran menggunakan jangka sorong diminta di dalam satuan internasional. Satuan internasional dari besaran panjang seperti yang kita ketahui adalah meter ya. Nah, berarti ini kita konversi ke dalam meter. Ingat lagi sistem anak tangga satuan. Milimeter ke meter itu naik milimeter, sentimeter, desimeter, meter, 3 tangga ya. Naik 3 tangga. Berarti dibagi 1000. Nah, ini dibagi 1000. Artinya 4. Empat koma 511 dibagi 1000. Maka kita dapatkan nanti panjang benda yang terukur dalam satuan internasional meter. Anda bisa hitung, nyatakan di dalam meter ya. Silakan Anda cobakan nantinya. Nah, jadi ya, ini soal yang kedua ini berkaitan dengan pengukuran besaran panjang dengan menggunakan mikrometer sekrup. Berdasarkan skala yang diberikan ini, hitung panjang benda dalam satuan internasional. Maka tadi langkah-langkahnya yang pertama adalah tentukan dulu skala utama. Ya, skala utama yang letaknya tepat sebelum skala nonius. Ini skala nonius, tepat sebelum skala nonius, skala utama yang dimaksudkan, nah ini dia ini. Yaitu pada nilai 4,5 mm. Nah, dapat skala utama, baru selanjutnya amati skala nonius, yaitu skala nonius yang tepat berimpit. Sekali lagi, tepat berimpit dengan garis skala utama. Ini adalah garis dari skala utama tepat berimpit pada skala nonius yang ini, yang dilingkari ini. Yaitu pada nilai, kalau di sini adalah 11, pada prinsipnya adalah
11 dikali 0,01 mm. Seperti yang kita ketahui, ketelitian pengukuran dari mikrometer sekrup ditunjukkan oleh skala Nonius yaitu 0,01 mm. Jadi kalau ini 1 berarti 0,01 mm, 0,02 mm dan seterusnya, ini 0,05 mm. Nah, tentunya ini adalah 0,11. Kalau ini 0,10 mm, ini 0,11 mm. 0,11 mm. Ya. Jadi di sini ya 11 dikali 0,01 mm, 11 dikali 0,01 mm, ini kan sama juga dengan 11 per 100, 11 per 100, ya 0,011 mm. Nah, baru kita jumlahkan untuk mendapatkan panjang dari benda yang terukur dengan mikrometer sekrup ini dengan menjumlahkan skala utama yang tepat berada sebelum skala Nonius 4,5 mm dijumlahkan dengan 0. Wow, ini harusnya 0,11 ya. Ada yang keliru nih. Baik, Bapak perbaiki ya. 11 dikali 0,01 mm. Maaf. Ini harusnya ini 0,11 mm ya. Ya, 0,11 mm. Ini Bapak perbaiki, yang ini adalah 0,11 mm. Berarti panjang benda adalah 4,5 ditambah 0,11 mm. Nah, ini nggak ada nolnya ya. 4,5 ditambah 0,11 mm, maka hasilnya adalah 4,61. Nah, ini harusnya ini 4,61 mm. Nah, kalau diminta dalam satuan internasional, berarti kita tinggal bagi 1000. 4,61. Oh, ini diperbaiki lagi. Ini 4,61. 4,61 dibagi 1000. Nah, ini silakan Anda hitung. Maka kita dapatkan nanti panjang benda yang terukur berdasarkan skala dari mikrometer sekrup ini di dalam satuan internasional. Ya, baiklah Anda. Soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini berkaitan dengan pengukuran besaran volume dengan alat ukurnya yaitu gelas ukur. Maaf. Aktif kursornya. Baik lagi. Nah, ini adalah gambar gelas ukur. Gelas ukur ini akan digunakan untuk mengukur volume benda. Misalkan ini sebuah batu kerikil, mau dihitung volumenya dengan menggunakan gelas ukur. Jadi ya, gelas ukur bisa digunakan untuk mengukur volume benda yang bentuknya tidak beraturan. Nah, sebelum benda dimasukkan ke dalam gelas ukur ini, maka terlebih dahulu ke dalam gelas ukur ini kita masukkan air. Ke dalam gelas ukur kita masukkan air. Kalau kita amati, sebelum benda dimasukkan ke dalam gelas ukur, tinggi air ditunjukkan pada nilai pada skala ini. Pada skala ini. Ini kalau kita baca 0 ml
5 ml, 10 ml, maka tentunya ini adalah 15 ml. Nah, ini kita tentukan dulu sebagai volume awal. V1 sama dengan 15 ml. Sekali lagi, volume awal ini adalah volume gelas ukur sebelum benda dimasukkan ke dalam gelas ukur. Nilainya adalah 15 ml. Nah, setelah benda masuk ke dalam gelas ukur, tentunya akan menyebabkan tinggi permukaan air akan naik. Ini kalau kita gambarkan, nah ini dia nih. Permukaan air naik akibat benda menekan permukaan air yang berada di dalam gelas ukur, sehingga volume air naik. Kalau kita amati pada skala ini dia, nih pada skala yang ini, coba Anda perhatikan, itu dinilai 45 ml ya. Jadi V2 sama dengan 45 ml. Nah, sekali lagi, V2 ini melambangkan volume air di dalam gelas ukur setelah benda dimasukkan ke dalam gelas ukur tersebut. Permukaan air naik, volumenya menjadi 45 ml. Nah, dari data ini maka kita bisa menghitung volume benda yang dimasukkan ke dalam gelas ukur tersebut dengan menghitung selisih volume benda setelah volume air di dalam gelas ukur setelah benda dimasukkan dikurangi volume air sebelum benda dimasukkan. Jadi V2 dikurang V1. Maka kita dapatkan nilainya adalah 45 volume air 45 dikurangi 15 kurangi 15 ml. Nah, coba dihitung hasil selisihnya sama dengan 30 ml ya. Jadi volume benda yang dimasukkan ke dalam gelas ukur tersebut volumenya adalah 30 ml. Nah, dari soal volume benda diminta di dalam satuan internasional. Coba satuan internasional dari besaran volume bisa Anda sebutkan, yaitu dalam satuan meter kubik ya, meter kubik. Nah, tentu harus ingat kembali nih sistem anak tangga satuan besaran turunan volume. Ini kursornya lagi. Nah, untuk Anda pahami, setiap 1 ml
itu sama saja dengan 1 cm kubik ya. Maka kita bisa nyatakan 30 ml itu 30 ml ini sama juga dengan 30 cm kubik. 30 cm kubik. Nah, dari cm kubik inilah nanti kita konversikan selanjutnya ke dalam meter kubik. Ya, kembalian Anda, cm kubik ke meter kubik ini naik 2 tangga ya. Untuk sistem anak tangga satuan volume, setiap 1 tangga naik dibagi 1000, berarti setiap 2 tangga naik dibagi 1000 kali 1000 dibagi 1.000.000 ya. Jadi volume benda dalam satuan internasional kita bisa hitung sekarang 30 dibagi 1.000.000. Nah, 30 dibagi 1.000.000. Nah, ini bisa Anda hitung nilainya. Ini kalau di operasional matematiknya ya, ini bisa jadi sama dengan 3/10.000. Ini kalau kita hitung sama saja dengan 0 ya, ini 0, 0, 0,0003 ya. 3 meter kubik. Nah, ini jawabannya. Oke. Nah, ini penyelesaian dari soal yang terakhir. Mengukur besaran volume untuk benda-benda yang memiliki bentuk tidak teratur, bisa kita menggunakan alat ukur berupa gelas ukur. Caranya tadi, tentukan dulu berapa volume air sebelum benda dimasukkan ke dalam gelas ukur sebagai volume awal. Nah, hasil ini dikurangkan dari nilai volume air setelah benda itu masuk ke dalam gelas ukur. Nah, hasil selisih itu ya, volume akhir dikurangi volume awal. Nah, kita akan dapatkan nanti nilai dari volume benda yang diukur dengan menggunakan gelas ukur tersebut. Baiklah Anda, untuk hari ini kita cukupkan pembahasan contoh soal dan pembahasan dari konsep yang berhubungan dengan pengukuran besaran panjang dan besaran volume dengan menggunakan alat ukur jangka sorong, mikrometer sikluk, kemudian untuk besaran volume diukur dengan menggunakan gelas ukur. Baiklah Anda, untuk hari ini Bapak cukupkan. Semoga Ananda tetap bersemangat di dalam belajar dan seringlah latihan soal. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal-soal kuis nanti yang akan Bapak berikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.